Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sahabat museum, museum di hatiku. Halo sahabat Sono Budoyo, pada kesempatan ini kita akan mengunjungi dan mengupas pameran Amex yang digelar oleh Museum Sono Budoyo. Pameran ini digelar tanggal 7 November hingga 30 Desember 2022. Islamic Art menjadi tema besar yang diusung dalam Annual Museum Exhibition Amex tahun ini. Dengan mengambil judul Star and Moon, apa yang dibawa dan disatukan oleh lautan. Pameran ini akan berbicara tentang pengaruh Islam terhadap berbagai macam bentuk praktik seni di Indonesia. Islam memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai corak kebudayaan di Indonesia. Perpaduan antara keduanya menghasilkan berbagai ragam ekspresi visual yang unik, serta memiliki nilai estetika dan spiritualitas yang tinggi. Perpaduan seni Islam bukanlah akulturasi atau sinkretisme dengan seni zaman pra-Islam di Indonesia. Paling jelas terlihat dalam patung panel batu gajah yang terkenal, yang digambarkan dalam bentuk vegetasi bunga yang dikenal sebagai simulacrum dari Masjid Mantingan abad ke-16 Masehi. Simulacrum adalah gambar bersifat zoomorfik, seperti tanaman atau batu yang tampak mewakili hewan atau orang. Relief Gajah Mantingan sering diilustrasikan sebagai contoh definitif seni Islam yang menghindari penggambaran gambar realistis. Proposisi bahwa pilihan subjek gajah di Masjid Mantingan bukanlah kebetulan. Lebih lanjut didukung oleh adanya adegan relief pada sisi sebaliknya dari panel batu yang sama. Relief tersembunyi ini ditemukan ketika masjid dipugar beberapa dekade yang lalu dan menggambarkan sebuah episode dari kakawin. Batu yang diukir rupanya berasal dari candi lama yang telah hancur. Tetapi adegan tersebut menampilkan beberapa fitur yang menunjukkan bahwa penyertaannya disengaja dan bukan semata-mata karena pembangunan masjid ingin mendaur ulang batu-batu tua yang tersedia. Adegan Ramayana juga menggambarkan subjek mistik yang kuat dalam menyeberangi air. Tiga sosok termasuk Rama melihat keluar selat Langka yang memisahkan mereka dari Putri Sinta yang diculik. Mereka berdiri di bawah dua pohon yang saling terjalin erat, yang dedaunannya membentuk simulacrum kala bermata satu yang mungkin berfungsi sebagai metafora untuk kesetiaan yang tak terpisahkan dari Rama dan Laksamana. Figur ketiga adalah Punokawan yang wajahnya tidak sengaja dirusak seperti dua figur lainnya. Punokawan sering dianggap memiliki kekuatan gaib dan kehadirannya bersama dengan pohon-pohon supra alami di bawah tempat mereka berdiri, menyeratkan bahwa ini bukan pemandangan biasa, tetapi mewakili momen spiritual yang kuat. Relief Ramayana pada bagian belakang panel batu sejajar secara horizontal dengan simulakra gajah vertikal di bagian depan panel. Penjajaran yang kontras ini mungkin juga disengaja karena kombinasi sumbu vertikal dan horizontal kadang-kadang dianggap dalam Islam sebagai perlambang keterkaitan antara alam luar dan dalam yang dikenal sebagai lahir batin. Selain itu, kehadiran gabungan ukiran pada panel batu Mantingan menunjukkan kepercayaan lama di kalangan orang Jawa bahwa ia hadir untuk memberikan keseimbangan kosmik terhadap ajaran Rasulullah. Salah satu bentuk seni yang menduduki posisi penting di dalam Islam adalah seni kaligrafi. Khat atau kaligrafi Islam adalah salah satu seni utama dalam Islam dan menduduki posisi yang paling tinggi dan mulia.
sehingga seni ini memiliki sifat yang agung. Bisa dikatakan kaligrafi Islam merupakan seni Islam atau the art of Islamic art. Kaligrafi Islam menduduki posisi yang vital dalam praktek seni Islam sebagai bentuk pengejawantahan visual dari kristalisasi realitas spiritual. Ia merupakan ekspresi spirit Islam yang paling menonjol dan khas, serta mencerminkan ke dalam makna seni yang secara esensial berasal dari nilai dan konsep keimanan Islam. Seni kaligrafi di Indonesia dijumpai dalam berbagai jenis seni kriya dengan berbagai jenis material seperti kayu, kertas, keramik, logam, kaca, dan tekstil. Di dalam ruangan ini kita bisa melihat salah satu hasil seni kriya yang sangat fenomenal berupa ukiran serabat Malekat Lindu. Serabat merupakan akronim yang dibentuk dari kata Arab sir atau rahasia dan kata Jawa babat yang melambangkan hubungan rahasia antara seseorang dengan Tuhan. Istilah serabat terkadang juga diartikan sebagai mingsir abad yang mengacu pada transisi dari era pra-Islam ke Islam. Koleksi ini berasal Cirebon dengan ukiran utama motif figur Malekat Lindu. Memiliki tangan 4 memegang tongkat trisula dan pedang Zulfikar atau Zulfakar. Kepala memakai surban. Pada bagian dada Malekat Lindu terdapat tulisan kaligrafi Muhammad dan lafaz La ilaha illallah. Bagian atas terdapat ukiran motif Megamendung, sedangkan bagian bawah terdapat ukiran motif wadasan berbentuk gunungan. Malekat Lindu berdiri di atas puncak gunung yang melambangkan martabat 7 dari ajaran Syatoria. Pohon pandan yang tumbuh di 2 gunung berbatu di samping Malekat Lindu mengacu pada motif seni Cirebon yang dikenal sebagai selo pandan. Motif tersebut melambangkan kekuatan spiritual melalui penggabungan antara kekuatan tak terkalahkan atau batu karang dengan aroma manis perbuatan baik yang menjadi saksi keimanan agama atau pohon pandan. Ukiran serabat Malekat Lindu yang juga disebut sebagai Songgo Buwono ini bisa melambangkan peralihan kesenian Jawa dari zaman Buddha ke zaman Nabi. Malekat Lindu terutama dikaitkan dengan ajaran tarekat Sufi Syatoria yang pernah dipraktikkan secara luas di lingkaran Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi saat ini paling banyak dikaitkan dengan Cirebon di mana panel ini diukir. Dalam Syatoria, Malekat Lindu diceritakan muncul dari bumi untuk mencapai spiritualitas surgawi. Identifikasi Malekat Lindu selanjutnya sebagai Danyang adalah bagian dari pola sejarah yang lebih luas di Jawa, di mana dewa-dewa Hindu berubah menjadi makhluk leluhur berstatus semi-ilahi. Hal ini tercermin dalam beberapa doa-doa pengikut Syatoria di Jawa Barat saat ini yang merupakan campuran Islam dan mantra-mantra dari ajaran leluhur Kabuyutan. Dari pameran ini kita bisa melihat bahwa perpaduan seni Islam dengan seni zaman pra-Islam memastikan seniman Nusantara kemudian menciptakan ekspresi visual yang unik dari tradisi Islam. Hal ini bukanlah proses akulturasi atau sinkretisme, tetapi mencerminkan praktik seniman Muslim di mana-mana yang dimulai pada abad-abad pertama Islam di Timur Tengah yang mengambil unsur-unsur inspirasi dari tradisi estetika non-Islam. Dari pameran, kita juga menjadi saksi bagaimana para seniman Nusantara berkreasi dalam berbagai media untuk mengekspresikan jiwa mereka. Sebuah representasi ekspresif jiwa yang menjadi ungkapan nilai estetis dan religius mereka.
karya-karya mereka merupakan sebuah kontribusi untuk kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Dan bagaimana hal ini telah memberikan kontribusi yang kaya terhadap warisan global seni Islam. Hal paling signifikan adalah bagaimana pameran ini akan menginspirasi pengunjung untuk mengeksplorasi pemahaman baru tentang berbagai karya seni yang sudah dikenal dan menghargai sejauh mana setiap objek mengungkapkan perkembangan gaya seni Islam di Nusantara. Demikian sahabat Sono Budoyo, perjumpaan kita dalam pameran Amex kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.